Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun 10-20 kali kita mengikuti Paskah pun misteri daripada kasih Allah tetap juga ada area-area yang kita tidak pahami. Jadi ini merupakan sesuatu keajaiban yang setiap kali kita dituntut untuk belajar lagi untuk mengerti. Jadi saudara, kita akan tunduk kepala dan kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami baru saja melihat dan mendengar kesaksian dari kehidupan nyata dari sebagian besar daripada kami yang bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang mencoba untuk menggapai dan berpegang kepada pengharapan bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mengerti akan segala kebutuhan kami. Tuhan pernah mengingatkan bahwa burung-burung di udara pun Engkau memberikan makan. Bahkan rumput-rumput di pinggir jalan pun Engkau memberikan keindahan dan kelebihan. Apalagi kami, peta dan gambar-Mu Tuhan. Tuhan, tetapi hidup ini selalu kami diatur oleh perasaan dan pikiran yang subjektif daripada diri kami sendiri. Sehingga kadang-kadang kami diombang-ambingkan oleh berbagai macam kegelisahan. Yang kadang-kadang reasonable, bisa mengerti, kadang-kadang juga sangat tidak reasonable. Tetapi kami harus menghadapinya. Tuhan, pada hari Paskah ini, secara khusus kami akan memikirkan mengenai apa yang Engkau sediakan bagi kami, sesuai dengan tema yang dipilih oleh hamba Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengerti apa yang kami butuhkan, dan tolong supaya kami boleh mendekat kepada pengertian apa yang Engkau singkapkan. Dengarkan doa kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kebangkitannya sedang kami rayakan pada saat ini. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, ada beberapa bagian dari Alkitab yang saya ingin baca. Yang pertama saya membaca yaitu dari 1 Korintus 15, saudara. Jadi biasanya kalau kebangkitan ya antara lain bagian dari ini yang selalu dibaca. Saudara, 1 Korintus pasal 15 saya ingin hanya membaca beberapa ayatnya saja. Yaitu ayatnya ke-16, 17 sampai dengan 19. Sebab ini kata-kata Paulus ya. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan akan Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi saudara, pada hari ini saya diminta untuk mengkhotbahkan satu tema, yaitu No Life Without Hope. Saudara, kalau kalimat dalam bahasa Inggris ini kita mengerti begitu saja, maka rasanya menjadi relatif sekali. Berarti tidak ada kehidupan yang tanpa pengharapan. Nah, berarti kehidupan ngawur pun dari orang di dunia ini itu mempunyai nilai pengharapan. Masa pengertiannya begitu? Saya rasa sih tidak ya. Jadi pada saat dikaitkan dengan tema di belakang saya ini, saya tadi melihat yaitu No Life Without Christ, ya baru kita mulai mengerti. Tapi mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Hidup, apa sih sebetulnya hidup manusia ini? Saudara, saya percaya sekali bahwa setiap manusia itu adalah peta dan gambar Allah yang memang diciptakan dengan kreativitas, sehingga luar biasa sekali manusia itu. Kemampuannya untuk berpikir itu tidak terbatas. Jadi ada seorang ahli yang mengatakan bahwa sekarang yang dipakai manusia dengan segala penemuannya yang seperti ini pun barangkali baru 1/10 daripada potensi di dalam otaknya. Saya tidak bisa membayangkannya. Jadi kalau otak manusia itu dipakai itu menjadi seperti apa? Ya saudara,
kehidupan daripada manusia selalu ditandai dengan kreativitas. Dengan manusia itu berinovasi dan barangkali menjadi inventor daripada segala sesuatu. Saudara, antara innovator dan inventor itu ada bedanya ya. Jadi kalau kita itu mau perhatikan, bahkan pada zaman batu sekalipun, di dalam Kejadian pasal yang keempat, manusia bahkan di antara orang-orang yang justru anak-anak kegelapan. Yaitu anak-anak dari siapa? Yaitu dari anak-anak turunan dari Kain, saudara. Dan kemudian disebutkan itu ada anak yang namanya Yabal, Jubal, Tubal, Kain. Adalah semuanya itu adalah inventor. Oleh karena mereka penemu dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi penemu alat-alat musik untuk menggembirakan dan membahagiakan hidupnya. Penemu daripada barang-barang metal, saudara. Sehingga untuk apa? Untuk membuat pedang, membuat tombak. Padahal itu zaman batu, saudara, bisa dibayangkan. Bahwa penemu daripada yaitu kehidupan yang sedenter, ya kehidupan dulunya nomaden itu. Tetapi anak-anak gelap itu pinter ya. Dan justru menangkapi akan binatang-binatang dan dijadikan ternak. Nah inilah penemu daripada ternak, membudidayakan akan binatang-binatang itu menjadi ternak yang gampang sekali nanti, tidak usah berburu dan sebagainya. Jadi saudara bisa dibayangkan. Di tengah kondisi manusia yang masih sangat primitif itu pun, Alkitab sudah reveal mengenai misteri daripada kehebatan manusia ciptaan Allah yang ternyata setelah jatuh di dalam dosa. Itu jadi quality daripada peta dan gambar Allah itu tidak hilang. Nah, Tuhan masih menghadirkan common grace sehingga manusia itu bisa menjadi penemu-penemu yang luar biasa, pengembang-pengembang, ya kan, innovator yang luar biasa sekali. Nah, saudara, pada zaman Abraham dulu bahkan disebutkan itu Mesopotamia itu mungkin 2000-3000 tahun sebelum Kristus. Itu sudah mengembangkan budaya yang sampai sekarang kalau ditemukan kita kaget-kaget gitu. Jadi sudah buat seperti ini ya, bahasa dengan tulisan-tulisan yang ajaib sekali, bukan main. Jadi kalau saudara bahkan misalnya aja pergi ke China, misalnya melihat akan Great Wall barangkali. Itu kira-kira 221 tahun sebelum Masehi ya. Ya, Qing Shi Huang itu adalah seorang kaisar yang luar biasa sekali menaklukkan seluruh daratan China. Tetapi oleh karena takut juga dapat serangan dari utara, kemudian membangun akan Great Wall. Great Wall itu dibangun berapa sulitnya. Kalau saudara ke sana akan tahu semuanya di atas gunung yang terjal luar biasa. Dan ternyata bukan cuma dia, saudara. Nanti pewaris oleh karena pengganti ada dinasti yaitu Tang. Setelah dari Qing menjadi Tang, ya kan, kemudian Song, kemudian Yuan, kemudian Qing lagi. Jadi sampai begitu banyaknya dinasti, sampai abad 7 Masehi masih membangun Great Wall. Dan saudara bisa membayangkan ya, itu panjangnya 12.500 kilometer panjangnya. Waduh, you tahu berapa panjangnya antara Sabang sampai Merauke? Cuma 5.000 lebih 200 kilometer. Jadi saudara bayangkan 3 kali lipat panjangnya Indonesia ini sampai ke sana. Dan itu dilakukan dimulai sudah 200 tahun sebelum Kristus. Nah belum lagi saudara mau melihat ya apa yang dilakukan oleh Qing ini, si Huan ini. Oleh karena dia ingin mengabadikan dirinya ya, dia memanggil akan ahli-ahli dari Yunani saudara untuk membuat terakota. Nah terakota itu mulainya dari Yunani saudara, dan membuat itu serdadu mirip betul-betul dari 8.000 patung. Saudara bisa membayangkan. Akan menyertai dia sampai kubur di dalam kekakalan. Dengan 5.000 ekor kuda, dengan 135 kereta kuda. Saudara bisa membayangkan saja. Ini orang setengah gila atau orang kreatif atau orang bagaimana. Tetapi it is fact. Ya kan? Ya itu yang dilakukan. Saudara, dan kita itu tahu bahwa abad 4 saja sebelum Masehi. Saudara akan tahu bahwa bahkan abad 5 sebelum Masehi orang yang namanya ya Thales misalnya. Nah, Thales itu sampai sudah menemukan apa yang sekarang itu kita selalu pegang terus bahwa unsur kehidupan itu sebetulnya itu ada di dalam protein. Dan di dalam protein itu hadir tuh ya, di dalam antara perpaduan udara dan air.
Jadi dia permulaannya mengatakan bahwa life itu sumbernya daripada air, ya kan? Demokritos itu bahkan abad keempat itu sudah mulai menemukan bahwa sebetulnya dari semua yang kita lihat ada unsur-unsur yang sebetulnya membangunnya. Yang terkecil itu bergerak, yaitu atomos, atom. Saudara bisa membayangkan. Jadi 4 abad sebelum Kristus, makanya apa yang di dalam pikiran Sokrates, pikiran Plato, pikiran Aristoteles itu saya tidak bisa membayangkan seperti apa pikiran mereka ini. Oleh karena dari sanalah, lahirlah semua formula-formula dengan apa yang Einstein itu pikirkan, apa yang Stephen Hawking itu pikirkan dengan the black hole. Dan relativism daripada Einstein yang sampai sekarang pun kita sebagai awam itu tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti, hanya mengangguk-angguk aja, hanya menerima akan hasilnya, dan inilah realita. Meskipun pada akhirnya ya kan, sebetulnya John Horkan itu sampai mengatakan bahwa sebetulnya sains itu sudah berakhir. Ada satu buku yang ditulis John Horkan itu adalah The End of Science. Oleh karena apa? Sejak formula ditemukan, sebetulnya kita ini hanya meneruskan aja. Jadi tidak lagi ada new invention sebenarnya. Oleh karena tidak ada formula baru lagi. Meskipun setiap minggu kalau saudara pergi ke misalnya Silicon Valley di Amerika, setiap minggu selalu ditemukan hal yang baru. Tetapi tidak semuanya bisa dipakai. Oleh karena kalau dipakai hidup ini menjadi imbalance dan rusak, tidak karu-karuan. Oleh karena manusia itu saking kreatifnya terus menjadi penemu-penemu. Baru satu tempat aja sudah ratusan penemuan seperti itu. Tidak terbayang. Jadi hidup ini adalah seperti ini. Dan manusia sebetulnya mempunyai suatu ambisi besar sekali. Jadi ambisi untuk diakui. Sehingga di mana-mana dari setiap aspek. Kalau saudara tahu setiap tahun di Swedia diberikan hadiah Nobel. Dalam Nobel, dalam segala macam fisika, matematika, medical. Sampai kepada apa? Kemanusiaan, kepada peace. Nobel akan perdamaian. Semuanya penemu-penemu. Orang-orang yang otaknya itu barangkali seperti apa saya tidak bisa membayangkan. Hebatnya luar biasa. Dan seperti itu. Bahkan setiap aspek hidup ini. You mau menjadi pemain tenis pun. Ya ada piala yang disediakan untuk Grand Slam itu di Wimbledon setiap tahun seperti apa. Sampai beberapa mainan golf, main apa segala sesuatu. Semuanya kalau kita lihat itu ajaib sekali manusia ini. Dan manusia hanya membutuhkan aplaus. Manusia membutuhkan akan medali. Ya, setiap tahun ada medali Oscar yang baru, ya kan, Grammy Award yang baru, ya kan, barangkali Academic Award. Yang kalau saya membayangkan film-film yang seperti itu, bagaimana sutradara itu sampai begitu detailnya ya, dia bisa menangkap sinyal-sinyal yang perlu sekali, bisa membuat manusia thrill luar biasa. Saya berkali-kali menonton film itu bercucuran air mata sampai saya bingung gitu. Kenapa saya itu dipengaruhi sekali oleh film yang saya lihat ini. Luar biasa sekali. Oleh karena bisa menyentuh. Sehingga segala sesuatu yang manusia butuhkan dari apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan, kepuasan, kenikmatan hidup. Sampai kita itu barangkali itu luar biasa. Adrenalin dipompa seperti itu. Semuanya itu manusia bisa ciptakan. Dan kalau saudara biasa memakai kabel TV, saudara melihat akan apa Discovery Channel misalnya. How do they make it? Aduh, saudara, sampai mobil aja yang kita naikin dan kita take for granted seolah-olah kita ngerti oleh karena terlalu biasa. Begitu masuk ke dalam mesin aja, di dalamnya ada apa? Waduh, saya sampai bingung gitu. Dulu tuh manusia bikinnya bagaimana ini sampai mempertimbangkan sampai seperti ini ya, diganti atau bocor satu titik pun sudah mempengaruhi akan segala sesuatu yang ada di sana. Dan bagaimana manusia bisa mempertimbangkan yang seperti ini? Jadi saudara, kita lagi bicara apa sih? Bicara mengenai life. Tetapi life itu manusia ternyata 90% dari manusia tidak sampai kepada level setinggi yang saya sebutkan tadi. 90% seperti apa yang saudara tadi lihat dari kesaksian. Manusia bergumul sebetulnya dengan pemenuhan kehidupan. Sama seperti yang Abraham Maslow itu sebutkan. Ya, kalau level kita sebetulnya level sederhana. Jadi orientasi kita adalah pemenuhan akan fisikal dan material. Uang.
Ya, kebutuhan fisik, makanan, pakaian, rumah. Tetapi begitu saudara mempunyai struktur dan ada kesempatan hidup yang lebih baik, maka kebutuhan saudara sudah bergeser kepada security, rasa aman. Nanti uang masih perlu tetapi tidak menjadi yang primer lagi. Pada saat hidup saudara menjadi lebih naik lagi strukturnya, tiba-tiba saudara punya kebutuhan sudah bergerak menjadi love and belongingness. Sehingga ingin sekali tujuan dari hidup adalah kebahagiaan bersama dengan istri, dengan anak-anak. Sehingga untuk itu rela sekali untuk mengorbankan segala sesuatunya. Itu pun baru level yang ketiga menurut Maslow. Bahkan jika saudara mempunyai struktur jiwa lebih baik lagi, ternyata kebutuhannya naik lagi menjadi self esteem. Jadi mulai mengenal siapa saya sebetulnya siapa dan kelebihan saya itu apa, potensi apa. Dan saya harus kembangkan supaya harga diri saya. Nah, ini mulai naik kepada apa yang saya tadi bicarakan. Manusia biasa siang malam untuk memikirkan sesuatu. Bahkan ada anak yang dilatih untuk bermain sepak bola sejak kecil. Supaya apa? Supaya dream. Supaya self esteemnya itu berkembang sesuai dengan potensinya someday. Suatu hari kelak. Nah, ini sudah level di dalam agak tinggi ya. Tetapi kalau struktur jiwanya lebih tinggi lagi. Maslow mengatakan kebutuhan sudah menjadi estetika. Yaitu keinginan untuk menjadi blessing. Bagaimana aku ingin menghadirkan keadilan di tengah dunia yang tidak adil ini? Bagaimana aku menghadirkan akan pengentasan kemiskinan di antara dunia yang miskin, yang makan ini pun tidak ada. Bagaimana aku bisa menghadirkan pendidikan untuk anak-anak terlantar yang tidak mempunyai uang dan kesempatan untuk belajar. Nah, ini sudah estetika. Tetapi masih lagi ada suatu kebutuhan untuk self-actualizing. Berarti orang itu sudah mulai menemukan esensi daripada batinnya sendiri. Dan saya ingin betul-betul hidup sesuai dengan itu. Dan itu sudah mulai menyangkut kepada masalah apa yang kita itu imani. Nah, saudara ajaib ya. Jadi meskipun tadi kita menyaksikan manusia dengan berbagai macam kebutuhan, pertanyaan kita adalah, kalau sampai mempunyai kebutuhan sampai begitu tinggi, sama seperti menjadi Albert Einstein atau menjadi Stephen Hawking yang luar biasa itu. Pertanyaan kita, apa memang itu yang Tuhan kehendaki? Saudara, ini menjadi suatu pertanyaan di dalam hidup. Lalu apa sebenarnya jawab dari Alkitab mengenai masalah ini? Ternyata jawabnya adalah yes and no. Kenapa yes and no? Oleh karena kita melihat dengan jelas bahwa sebetulnya apa yang manusia lakukan itu sebetulnya juga kehendak Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ya oleh karena Alkitab menyaksikan dengan jelas sekali. Tuhan ingin supaya setiap orang memakai potensinya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 kepada setiap orang diberikan talenta yang beda-beda. Dan setiap orang itu harus memakai talentanya semaksimal mungkin. Sehingga kepada yang appreciate talentanya, Tuhan akan menambahkan lagi. Tetapi yang tidak appreciate talentanya, mengabaikan, Tuhan akan mengambil segala sesuatu yang ada padanya. Aneh sekali. Jadi Tuhan menginginkan orang itu betul-betul mempunyai peran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yesus mengatakan oleh karena Tuhan punya maksud. Bahwa orang yang diselamatkan itu bukan langsung dibawa naik ke surga, saudara. Tetapi orang diselamatkan masih harus ada di dunia. Supaya apa? Supaya menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap ini. Supaya betul-betul menjadi demonstrasi dari kemenangan salib Kristus atas dosa-dosa manusia. Sehingga di tengah kehidupan yang seperti ini, di dalam ikatan waktu yang namanya kronos. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 disebutkan kamu hidup di dalam waktu yang jahat. Di dalam ikatan waktu yang berdosa inilah. Orang-orang Kristen seharusnya meresponi akan potensi yang Tuhan berikan, mengerjakannya supaya makin lama dia akan dipakai dengan heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus akan Yusuf untuk menjadi tawanan, akhirnya dipersiapkan untuk menjadi juru selamat pada masa itu. Di tengah kelaparan, Tuhan juga mengutus dan membiarkan Daniel dan 3 orang sahabatnya. Pada masa remaja, barangkali melihat orang tuanya dibunuhin, melihat tembok Yerusalem dihancurkan. Tetapi iman mereka itu mereka mengerti
Bahwa sebetulnya ada God purpose. Sehingga mereka tidak buta hanya dengan kesetiaan pada imannya. Kalau sampai buta, Daniel tidak mungkin mau namanya diganti dengan nama kafir, saudara. Namanya diberikan Daniel oleh Nebukadnezar adalah Belshazzar. Belshazzar itu artinya puji-pujian hanya untuk Baal. You bisa membayangkan. Padahal Daniel nama pemberian dari para orang percaya yang artinya God is my judge. Allah Yehova itu hakimku. Dan sekarang diganti. Tetapi Daniel itu bukan orang yang picik di dalam imannya. Dia memahami. Jikalau sampai Tuhan juga bisa membuang Israel Utara 10 itu kemudian dikawinkan dengan orang Asyur. Dan akhirnya muncullah bangsa yang baru Samaria. Tuhan juga bisa membuang Yehuda meskipun turunan Daud. Jikalau tidak bertobat. Sehingga Daniel itu berkeyakinan. Dia harus bisa dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia belajar siang malam. Memakai potensinya luar biasa. Sehingga Daniel dengan 3 sahabatnya ini. Kepandaiannya 10 kali lipat daripada semua ahli yang ada di kerajaan Nebukadnezar. Makanya Tuhan memakai dia sampai 3 raja. Nebukadnezar pakai dia. Belshazzar pakai dia. Nanti jatuh kepada Media dan Persia. Dan sekarang rajanya sudah Darius, Koresh. Tetap memakai Daniel. Jadi ini seperti cahaya di tengah kegelapan. Jadi Tuhan mempunyai maksud. Supaya orang Kristen, orang percaya. Memakai potensinya setinggi-tinggi. Tetapi Alkitab juga memberi kesaksian. Ada anak-anak Tuhan yang diberikan potensi luar biasa. Tetapi hidupnya menyia-nyiakan oleh karena tidak meresponi akan missio Dei. Salomo misalnya. Diberikan anugerah luar biasa. Tidak ada raja seperti dia. Tetapi yang dilakukan Salomo. Justru pada masa tuanya dia meninggalkan Tuhan. Dia menyembah berhala. Dia meninggalkan Tuhan. Jadi potensi disia-siakan. Raja-raja Yehuda. Saudara mau melihat akan Raja Asa yang 41 tahun dipakai luar biasa sekali oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya pada masa tuanya. Dia itu ternyata menjadi seorang yang tidak peduli akan perasaan dan hati Tuhan. Mendapat serangan dari raja lain. Dia bahkan minta bantuan daripada orang kafir dari Mesir, saudara. Dengan ngapain? Dengan memberikan kepada orang-orang Mesir itu adalah semua harta dari Bait Allah. Tuhan sudah ingatkan, please don't do it. Dia tetap lakukan. Akhirnya Tuhan memberikan kepada Asa itu penyakit kecil aja. Borokan di kakinya. Tapi entah barangkali nanahan atau apa. Tidak sembuh-sembuh saja. Memakai segala macam tidak sembuh. Dan anehnya. Sampai matinya. Asa tidak pernah meminta pertolongan Tuhan. Menjadikan sekali. Jadi ini nanti usia yang melayani Tuhan sampai 52 tahun. Juga setelah menjadi besar dan luar biasa dipakainya. Dia menjadi arogan. Dia berpikir dia bisa melakukan segala sesuatu oleh karena dia raja. Mungkin dia pikir semua imam-imam di Bait Allah itu pun dia yang menggaji. Akhirnya dia masuk ke Bait Allah, mengambil perapian itu. Dan dia ingin melakukan tindakan persis seperti imam besar. Bayangin saudara. Jadi Tuhan itu kemudian memberikan kepadanya kusta. Dan sampai matinya dia ditinggalkan Tuhan. Jadi Alkitab sudah bicara apa? Manusia di dalam semua pengharapannya. Bentuknya apa saja. Sebetulnya Tuhan itu juga mengizinkan karena Tuhan memberikan kepada mereka potensi. Tetapi tujuannya adalah for God purpose. Dan bukan untuk membangun diri sendiri. Saudara ketika saya mulai memikirkan ini ya. Saya kemudian mencoba melihat. Ada gereja-gereja di seluruh dunia yang paling laku itu gereja-gereja apa sih? Ternyata gereja-gereja yang ajarannya adalah prosperity gospel. Di belakang prosperity gospel adalah positive thinking. Dari Norman Vincent Peale. Itu seorang pendeta yang terkenal sekali. Saudara. Yang percaya sekali orang Kristen harus mempunyai positive thinking. Saking hebatnya dia. Sampai Billy Graham pun terkecoh. Saudara, salah satu statement Billy Graham yang bagi saya keliru. Adalah pada saat sidang raya dari gereja-gereja Injili.
Pada saat itu Billy Graham masih hidup. Dan dia itu kemudian memuji akan Vincent Peale ini. Norman Vincent Peale ini dengan kalimat seperti ini. Tidak ada hamba Tuhan yang memberikan suatu sumbangan untuk kerajaan Allah lebih besar dari Norman Vincent Peale. Saya baca ulang lagi. Masa sih Billy Graham ngomong gitu? Betul. Dia ngomong seperti itu. Dia menjadi tanpa sengaja. Menjadi racun cara berpikir umat Kristen. Saya sering kali kan coba melihat. Ada beberapa channel Kristen di TV, saudara lihat. Nanti ada gereja-gereja tertentu memakai itu. Saya kadang-kadang tuh ingin sekali tahu kenapa gereja tersebut dikunjungi begitu banyak orang. Sampai ada yang kalau saudara terlambat 1/4 jam aja, you udah dapat tempat. You harus ngantri. Ada gereja kayak gitu ya. Saya ikutin, saya coba dengerin. Khotbah yang pertama, saya minggu depan dengerin lagi. Khotbah yang kedua, yang ketiga, semuanya isinya podo. Isinya semuanya percaya bahwa manusia, jadi tujuan dari pengkhotbah adalah supaya manusia memakai potensinya. Oleh karena manusia itu diciptakan dengan potensi untuk mencapai achievement, supaya berhasil di dalam hidupnya. Apa betul? Ya betul, tapi dia lupa follow up-nya. Apa betul? Ya betul, Tuhan menghendaki itu. Sama seperti Billy Graham juga akan mengakui. Tapi Billy Graham lupa. Harus ada follow up-nya. Kalau Tuhan memberikan achievement, dapat misalnya saudara mendapat piala Oscar. Pertanyaannya adalah untuk apa? Jikalau untuk dirimu sendiri, masa Kristus perlu mati? Nah, ini persoalannya. Makanya pada saat kita membaca 1 Korintus pasal 15, apa yang kita baca? Paulus menulis kepada jemaat Korintus yang terdiri dari macam-macam orang. Dan sebagian besar masih bergelut dengan masalah-masalah fisikal, material. Sehingga ngapain? Ada orang yang membawa saudaranya ke pengadilan oleh karena berebut harta, berebut uang. Ada orang melakukan perzinahan oleh karena apa? Menginginkan istri orang lain. Itu semuanya ada di dalam jemaat Korintus. Sehingga Paulus mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, saudara perhatikan ya. Di dalam ayatnya yang ke-16, Paulus itu mengatakan kalimat yang pertama. Jikalau orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi apa maksudnya? Jikalau Allah tidak mempunyai rencana untuk membangkitkan, berarti memberikan nilai abadi daripada kehidupan orang percaya. Nah, saya akan ingat ulang ya. Jikalau Allah tidak punya rencana untuk menyelamatkan manusia, sehingga di tengah dunia dan kehidupan dengan segala perjuangan ingin sekali mengabadikan nilai-nilai kekal yang ada pada orang itu, Kristus tidak perlu dibangkitkan. Jadi Kristus itu dibangkitkan. Oleh karena Tuhan memang mempunyai rencana untuk menyelamatkan orang percaya. Sehingga apa yang dilakukan orang percaya di tengah dunia, whatever it is, perjuanganmu untuk cari duit pun, jikalau kamu lakukan untuk God's glory, itu akan mendapatkan nilai kekal. Jika Martin Luther pernah mengatakan even washing pot and pan, pada saat kamu mencuci piring dan panci pun, jikalau itu kamu lakukan for God's glory, itu adalah worship. Itu akan mempunyai nilai kekekalan di surga. Saudara tidak bisa membayangkannya. Jangan lalu membayangkan secara letterlek di surga saudara mencuci pot and pan. Tetapi adalah apa yang saudara lakukan. Apa yang kamu lakukan untuk Tuhan. Itu dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-16. Kemudian ayat ke-17 dia mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Oleh karena kamu tetap di dalam dosamu. Lalu demikianlah juga binasa orang yang mati di dalam Kristus. Nah, jikalau kita itu berpikir saya percaya pada Kristus, masa saya tidak masuk surga? Bukankah di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31 kan dikatakan percayalah pada Kristus maka kamu akan diselamatkan. Iya. Tetapi Paulus mengatakan Kristus yang mana? Kristus yang lahir, bahkan Kristus yang mati sekalipun masih tidak cukup.
Kamu harus mengerti kelengkapan seluruh karya Allah. Jikalau kamu mengatakan percaya pada Kristus, itu pun kita harus mengecek kepercayaan kita. Yakobus pasal yang kedua itu mengatakan iblis pun percaya. Iya, Kristus anak Allah, percaya dia. Kristus itu bisa melakukan ini dan itu, percaya dia. Jadi bedanya apa? Percaya itu bukan cuma mengakui. Percaya itu bukan cuma mempercayai dengan akal budi kita dan perasaan kita. Nah itulah persoalannya. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Nah sekali lagi, kalimat yang ada di dalam Alkitab ini saudara jangan ubah. Oleh karena Kristus tidak bangkit sendiri. Bahkan dia mati, dia dikuburkan pun ini tidak sesuai dengan perhitungan daripada manusia. 3 hari itu bukan 3 kali 24 jam saudara. Oleh karena apa? Dia dimakamkan pada Jumat sore hari. Dia bangun itu, yaitu Minggu pagi. Berarti bukan 3 kali 24 jam loh. Dan Yesus selalu disebutkan dibangkitkan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena fungsinya. Dia adalah Allah yang seolah-olah menjadi manusia yang berdosa. Seolah-olah. 2 Korintus pasal 5 mengatakan dia diperlakukan seperti pendosa. Oleh karena dia harus menggantikan kita orang berdosa, menerima hukuman keadilan Allah atasnya sehingga mati di atas kayu salib. Dan disebutkan dalam Filipi pasal 2, dia melakukannya dengan tekun sampai mati. Nah, berarti dia betul-betul di dalam ketekunan dan kesetiaan. Setiap detiknya dia mempunyai risiko jatuh dalam dosa. Pose non peccare. Dia bisa berbuat dosa. Ya enggak? Kalau enggak, dia itu permain sandiwara yang paling konyol. Justru dia bisa berbuat dosa. Meskipun tidak pernah berdosa. Sehingga dia mempunyai kehendaknya sendiri. Dia punya keinginannya sendiri. Dan apa yang dilakukan? Di Taman Getsemane dia mengatakan, jikalau boleh, cawan ini disingkirkan daripadaku. Berarti his will ada. Tetapi not my will, Father. Thy will be done. Dan di dalam suatu ketegangan dari detik ke detik. Sampai di atas kayu salib. It is finished. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Maka Allah membangkitkan dia. Oleh karena dia adalah domba Paskah yang sempurna. Yang memenuhi semua tuntutan Allah akan keadilan manusia. Oleh karena itu dia dibangkitkan. Nah ini berarti diterima sebagai persembahan yang memperdamaikan Allah dan manusia. Nah kembali kepada ayatnya yang tadi. Dan Rasul Paulus mengatakan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Bahkan jikalau kamu mati di dalam Kristus. Hati-hati ini. Jadi kita itu harus betul-betul mengerti. Sehingga diakhiri ayat yang ke-19 Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Nah ini kalimat menarik sekali ya kan. Jikalau kamu hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan akan Kristus, kamu adalah manusia paling sial. Aneh ya. Jadi kalau kita itu hanya memakai Kristus hanya untuk mendapatkan pengharapan bahwa aku akan kecukupan harta benda, kamu manusia paling sial. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti untuk apa Kristus dibangkitkan. Saudara saya ingat sekali mungkin 2-3 tahun yang lalu saya di sini pernah di dalam salah satu khotbah. Saya cerita pada suatu hari yaitu hari Jumat Agung. Itu saya khotbah di salah satu gereja GKY. Lalu malam hari ada seorang perempuan yang telepon kepada saya. Dan mengatakan kalimat seperti ini. Pak terima kasih untuk khotbah tadi pagi. Saya setuju sekali. Bahwa kuasa darah Kristus mengalahkan semua dosa. Tapi saya punya pertanyaan Pak. Kenapa untuk pertanyaan dan permintaan saya yang sederhana dan pasti benar Tuhan tidak mengabulkan? Lalu dia mulai cerita. Suaminya itu main gila. Memang dari dulu suka main gila dengan perempuan. Tapi kali ini tinggal dengan seorang yang usianya itu masih kira-kira sedikit lebih tua dari anak kami yang terbesar. Sudah 3 tahun meninggalkan kami. Siang malam kami doa. Pak. Plus puasa. Sampai saya beberapa kali itu ambil keputusan. Lebih baik saya mati saja. Untuk apa hidup ini? Permintaan saya cuma satu kepada Tuhan. Tuhan.
Tolong ingatkan suami saya supaya kembali ke rumah. Tinggalkan kehidupan di dalam dosa itu. Masa permintaan saya keliru? Kenapa dia tidak mengabulkan? Saya bingung, saudara, oleh karena melalui telepon. Kemudian saya kutipkan ayat ini. Jikalau kamu hanya di dalam hidup ini menaruh harap pada Kristus, kamu orang paling sial. Saya sampai ngomong, maaf ya Bu, siapa sih suami ibu itu? Masa untuk orang laki-laki, maaf ya, yang brengsek seperti dia ini, kamu rela mati? Hidupmu ditentukan, happiness dan unhappinessmu ditentukan tinggal aku laki-laki ini. Siapa dia? Jika kamu rela nasibmu tergantung tinggal lakunya. Jikalau kamu menaruh pengharapan dalam Kristus hanya untuk hidup yang sekarang ini, kamu adalah orang paling sial di dalam hidup ini. Oleh karena Kristus sebetulnya sudah memberikan semuanya yang terbaik. Hidup yang kamu lihat itu hanya sementara. Lalu pertanyaan kita muncul, bagaimana saya bisa mempercayai akan janji Allah yang sudah membangkitkan Kristus itu? Padahal percaya tadi tidak seperti apa yang setan percaya. Di mana saya manggut-manggut, saya mengakui. Enggak. Bukan itu. Di mana saya mengatakan betul Kristus sudah dibangkitkan. Juga enggak cukup. Percaya itu harus dialami. Ini menjadi suatu masalah. Bagaimana kamu bisa mengalami kemenangan Kristus di atas kayu salib dan Allah sudah membangkitkannya? Itu sudah cukup bagimu. Yang dikatakan oleh Agustinus, tidak ada 4 macam anugerah. Ini adalah sufficient grace. Anugerah sehingga kamu merasa itu cukup. Sehingga kamu tidak lagi terikat kepada tingkah laku suamimu. Yang barangkali sampai mati tidak akan kembali lagi kepada kamu. Bagaimana bisa? Berarti perubahan daripada value system di dalam otak. Perubahan dalam orientasi di dalam jiwa kita. Perubahan di dalam perasaan dan kebutuhan kita. Bagaimana mungkin? Tidak akan mungkin. Tanpa kita itu abide in him. Yesus di dalam Yohanes pasal 17 kan mengatakan, aku adalah pokok anggur, kamu carang-carangku. Nempellah kepadaku. Untuk kamu betul-betul bisa menghayati kebangkitan Kristus. Tidak mungkin kita bisa lakukan. Kecuali kita abide in him. Dia sendiri yang memungkinkan itu. Oleh karena bukan kamu. Sehingga bisa mengubahkan value system. Bisa mengubah perasaan dan orientasi hidup. Sampai saya tidak lagi merasa tergantung kepada tingkah laku suami. Kekurangan dari uang. Bagaimana mungkin bisa? Iya bisa. Oleh karena Roh Kudus akan menuntun kamu. Makanya lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Setiap orang percaya. Makin lama makin dituntun menjadi serupa dengan gambar Kristus. Sehingga ngapain? Segala sesuatu yang Yesus sendiri janjikan untuk hidup sekarang ini. Tidak digenapi. Saya akan ulangi ya. Orang-orang percaya. Semua yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tidak digenapi. Ada di dalam Ibrani pasal 11. Oleh karena apa? Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Dan kita tidak takut lagi. Sehingga nanti pikiran dan perasaan Kristus itu mulai hadir. Dan wanita tadi akan melihat suaminya. Justru dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kasihan. Sehingga dia bukan lagi merasa nolong Tuhan hidupku sial. Enggak lagi. Dia justru kasihan melihat laki-laki yang seperti ini. Yang masih terjebak di dalam dosa. Jadi apa itu artinya? Jikalau Kristus sudah bangkit. Dan seluruh hidup kita menjadi meaningful. Sama seperti yang Bill Gaither tadi nyanyikan. Because he live. All fears is gone. Because I know. Ya kan? Dan dikatakan a life yang worth living. Nah, oleh karena hidup yang bernilai ini. Oleh karena Kristus itu sudah bangkit. Saya harap saudara kita itu adalah orang-orang yang mengerti anugerah ini. Sehingga dengan suatu syukur yang dari roh kita. Tuhan bersama-sama kita merayakan Paskah. Tuhan terima kasih. Siapa kami ini? Kau boleh masuk di dalam keluarga Allah. Yang bisa memandangi kemuliaan-Mu. Meskipun masih samar-samar Tuhan. Terima kasih. Biarlah semuanya itu tunduk kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita berdoa, kita katakan Tuhan. Memang tidak ada hidup yang ada pengharapan.
di luar Kristus Yesus yang sudah dibangkitkan. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mempercayai dan mengimani. Bukan hanya mempercaya dan mengakui dengan mulut kami. Tetapi mengimani oleh karena kami mengalami. Bahwa betul-betul Engkau yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam hidup yang sementara ini. Berkati jemaat ini. Berkati kami semua. Yang mengadakan mata rohani kami. Menantikan belas kasihan-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.